memakai banyak barang-barang produksi luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama para siswa-siswi SDI Teladan dari dalam negeri. Mudah-mudahan pada hari ini baju-baju, sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri. Begitu pula seluruh orang tua, wali murid, bidang Timbabe juga dalam keadaan sehat wal. Tidak sedikit produksi anak-anak sekalian, buka tema 4 dikirim ke luar negeri. Subtema 3 pembelajaran 4 ya. Lalu orang Indonesia, tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang kita contoh dari pekerjaan kepala desa? Padahal cenderamata yang dia beli adalah pentingnya budaya tegur sapa buatan anak bangsa Indonesia. Senangnya tinggal di desa Serwangi. Kedekatan hubungannya antar warga membuat mereka saling menjaga. Pertukaran produksi. Tidak semua warga desa Serwangi merupakan penduduk asli. Sebagian mereka adalah warga pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan dilarang antar umat di jalan atau di pasar, tak pernah lewat untuk saling menegur. Hanya segelintir masyarakat sekedar mengucap selamat pagi, halo teman, halo kawan. Perdagangan bebas antar negara. Silakan ada usaha basi. Selamat siang, selamat sore Pak, Bu. Dalam negeri harus sedang apa? Nah, itu tegur sapa. Berbagai merek sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak, saling kenal, semua saling peduli. Lebih diminati oleh masyarakat. Di ujung jalan tinggal nenek ijah orang diri. Dia penghuni tertua. Kerabat, saudara, atau mungkin orang. Walaupun begitu, ia masih pandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Itulah akibat ia terlihat menyapu daun-daun di halaman rumah. Lain waktu itu duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, yang dapat memelihara sekadar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sang anak negeri. Sore hari ia lewat lagi. Saya melambai pada nenek Ijah yang duduk ketika suatu hari kamu berada di beranda. Dan dihadapkan pada suatu pagi Tulus tidak menjumpai nenek mana yang akan kamu beli. Hanya anak Indonesia yang cinta rumah nenek Ijah masih yang akan memilih. Pak Tulus menyempat untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang lagi. Setelah mendengar dirabatinya agak hangat, rupanya nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir pagi, namun beliau terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga nenek Ijah sampai pulih. Ada warga yang menolak, semua sukarela membantu. Mereka takut kalau ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Nah, itulah
Makanya setiap warga kita harus ya produksi Indonesia disebut dengan makhluk sosial. Yang kedua, tidak ada satu orang pun yang mampu menangani permasalahan sendiri. Apa yang terjadi baik itu musibah, bencana dari luar negeri ya, yang datang tiba-tiba, apa yang akan pasti terjadi kita membutuhkan tetangga, kita membutuhkan orang lain ya. Kalau kita menolong orang, kita akan ditolong orang lain ya. Kalau kita tidak pernah menolong orang lain, maka orang tersebut tidak akan menolong kita ya. Maka kita harus tegur, sapa, dan tetangga. Yang ketujuh, bagaimana ya dengan budaya tegur sapa menjadi para keluarga. Budaya tegur sapa membangun ya kepedulian terhadap masih ya. Kembali ke pelajaran matematika membahas tadi atas anak-anak buat bangun satu dan bangun dua kalau digabung ini menjadi persegi panjang. Lalu kamu tulis judul bangun dua tokoh, sifat tokoh yaitu Pak Tulus dan Nenek. Bagaimana cara menghitung tempatnya, akhir cerita, pesan moral itu bisa dihitung dari bangun pertama buat kita, dari bangun kedua, buat kita, buat lain, buat yang baca pesan moral ya, supaya volume isi orang lain bisa merubah sikap ya, bisa mengikuti perbuatan hitunglah permukaan bangunnya satu. Yang kedua, di atas tuliskan hal-hal baik yang bisa permukaan bangun ketiga. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Yang jelaskan. Berdasarkan cerita di kelima, apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas baik yang bisa dicontoh dari keluarga, desa, Serewangi. Keluar yang menutupi bangun. Terus apakah warga desa Serewangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jadi karena ya kita akan jelaskan. Meskipun kamu bukan warga desa Serewangi, apa yang kamu lakukan di kondisi Nenek Ija? Jelaskan alasanmu ya. Sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Serewangi ya? Yang hari ini dalam hari apalagi yang bisa kamu lakukan sila ketiga Pancasila? Silakan sama dengan warga desa Serewangi, Dayu dan teman-temannya juga memiliki rasa persatuan dan persatuan. Ini akibat globalisasi. Kali ini Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk pribadi HUT RI ya 17 Agustus 1945. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera dan berbentuk segitiga untuk perlombaan. Kebetulan itu Ibu Dayu adalah seorang penyiar. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu. Berikut adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat ya. Ini segitiga ya. Panjangnya 50 ya. Alas ya, tingginya 30 cm dan garis miring 40 cm ya. Nah, kamu cari tahu bagaimana atau cara menghitung luas segitiga tersebut mengeluarkan atau panjang pita yang dibutuhkan untuk seluruh sisi segitiga sama dengan keliling segitiga. Cara menghitung keliling adalah dengan menghitung jumlah ukuran sisi-sisinya. Coba kamu hitung ya. Hitung dulu jumlah sisi yang pertama, kedua, yang ketiga. Itu cara menghitung keliling. Kalau cara menghitung luas kemarin sudah kan, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi alasnya 50, tingginya 30. Jadi 1/2 dikali 50 dikali 30 ya. Silakan dihitung ya. Keliling ABC adalah ukuran sisi-sisinya, maka kelilingnya berapa?
Dayu akan membuat 8 bendera. Berapa keluas kain yang dibutuhkan? Berapakah panjang pita yang dibutuhkan? Ibu Dayu akan membuat 8 ikat kepala yang berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi-sisinya adalah 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Hitunglah luas kain yang dibutuhkan untuk setiap ikat kepala. Yang B, berapa luas seluruh kain yang dibutuhkan? Yang C, harga kain adalah 50.000 per meter. Berapakah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh kain? Yang D, di pinggir setiap selendang akan diberi renda. Berapakah panjang renda yang dibutuhkan untuk satu selendang? Yang E, harga renda adalah 15.000 per meter. Berapa harga seluruh renda? Berapa total biaya yang harus ibu keluarkan untuk membeli kain dan renda? Ya, nah silakan ya dicoba menghitung keliling segitiga dan luas segitiga. Sekian dan terima kasih pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita kembali ya berjumpa besok hari ya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak yakin insya Allah kamu bisa ya menjawabnya. Silakan dikerjakan ya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.